Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, penyertaan dan perlindungan-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Puji Tuhan, kita kembali beribadah di tempat di mana kita berada untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Yesus hadir, Tuhan hadir, memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat masing-masing, semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami semua. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita diberkati Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan pada saat ini dengan tema, dengan siapa kita dapat disamakan. Dengan siapa kita dapat disamakan, yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Silakan Bapak, Ibu dan Saudara bisa membuka Alkitabnya ataupun melihat di handphone masing-masing. Dari Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dengan siapa kita dapat disamakan? Dalam firman Tuhan yang sudah saya bacakan kepada kita, hal ini diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika ada banyak orang yang datang berkumpul mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus dari seluruh Yudea dan kemudian dari Yerusalem, dan ada juga dari daerah pantai Tirus dan juga dari Sidon. Begitu banyak orang yang datang berkumpul mengikut Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan kemudian kita melihat di sini di dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan tema firman Tuhan, dengan siapa kita dapat disamakan. Dari firman Tuhan ini kita menemukan, apakah kita disamakan dengan seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu, atau seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar? Atau kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, ada orang yang mendirikan rumah di atas batu, tapi ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tentu ini semua disampaikan oleh Tuhan Yesus
memiliki satu tujuan yang sangat penting bagi semua orang yang hadir, yang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu bagaimana tentang semua orang yang hadir. Karena ketika orang banyak datang, bermacam-macam motivasi mereka datang. Ada yang datang hanya sekedar untuk melihat, untuk mendengar. Ada yang datang dengan motivasi untuk mereka disembuhkan. Ada yang punya motivasi untuk melihat bagaimana Yesus itu. Berbagai macam motivasi-motivasi orang-orang yang datang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian dari ayat firman Tuhan ini, Yesus menyampaikan dengan siapa mereka yang datang itu disamakan. Dan kemudian juga dengan kita semua yang ada di sini, di tempat di mana kita berada, dengan siapa kita dapat disamakan. Apakah seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu, atau seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar? Ini sangat penting untuk kita mengerti, untuk kita bisa pahami dengan siapa kita dapat disamakan. Apakah seperti seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu, atau seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar? Pengajaran ini memberikan suatu pengertian yang sangat penting bagi semua orang yang mendengarkan. Kalau kita perhatikan yang pertama, seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dalam pengajaran ini, Yesus menyatakan, siapa yang datang kepadaku? Seperti saya sampaikan tadi, begitu banyak orang datang berkumpul dengan memiliki motivasi macam-macam untuk datang kepada Yesus. Tetapi yang sungguh benar-benar datang kepada Yesus adalah orang yang memang Bapa memberikan kasih karunia kepadanya, yang datang kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sangat jelas dari firman Tuhan di sini bahwa yang dimaksudkan seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu adalah orang yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus, yaitu orang yang memperoleh kasih karunia dari Bapa di surga. Bukan seperti orang banyak yang datang dengan berbagai macam motivasi, tetapi ini sungguh-sungguh datang kepada Yesus oleh karena Bapa mengaruniakannya, sehingga kita bisa datang kepada Yesus. Adakah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan meyakini, menyadari, dan bersyukur bahwa ternyata kalau kita datang kepada Yesus, itu oleh karena Bapa di surga
mengaruniakannya kepada kita, kita bisa datang kepada Yesus, bersyukur kepada Tuhan. Berarti sekarang kita sedang diajak oleh firman Tuhan. Bagaimana motivasi kita? Kita datang kepada Yesus, kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan. Apakah kita benar-benar bersyukur, mengimani, meyakini bahwa kalau kita datang kepada Yesus, itu oleh karena Bapa mengaruniakannya kepada kita? Tentu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yakin, kita menghayati bahwa memang Bapa di surga mengaruniakan kepada kita semua untuk kita bisa datang kepada Yesus. Kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Itu berarti bahwa kita beriman sungguh kepada Tuhan Yesus. Seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu adalah orang yang beriman kepada Yesus, yang datang kepada Yesus. Dan kemudian dilanjutkan di sana, yang mendengarkan perkataanku. Mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Mendengar di sini memiliki arti bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mau mempelajari, mau mendalami akan firman Tuhan, menggali hingga mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di sana bahwa seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu, dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang datang kepada Yesus, kita mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kita memiliki kerinduan yang dalam untuk mempelajarinya, untuk kita bisa mengerti dan memahaminya. Dan kemudian selain kita mendengarkan, mempelajari, menggali dalam-dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan, maka Yesus berkata, dan melakukan perkataan-perkataanku, melakukan firman Tuhan. Artinya di sini Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita ada langkah proses untuk melakukan, semakin hari semakin melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa setiap orang yang datang kepadanya, mendengarkan perkataan-perkataannya dan melakukannya, maka ia disamakan dengan seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau bagi kita yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, setiap hari memiliki kerinduan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Allah, menghayati firman Tuhan. Dan kita terus belajar dan mulai proses dalam penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita disebut seperti orang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu. Mengapa begitu penting perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, kemudian ayat 68 dan 69. Yohanes pasal 6 ayat 63, kemudian ayat 68 dan 69. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 68.
Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Mengapa Petrus memberikan jawaban yang sedemikian? Karena ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya, mereka berkata perkataan Tuhan Yesus itu keras. Tidak mungkin kita bisa melakukannya. Sehingga banyak yang mengundurkan diri. Karena pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan adalah kebenaran. Tetapi banyak orang yang mendengar pada waktu itu, ini perkataan ini, pengajaran ini terlampau keras. Akhirnya ada banyak orang yang pergi meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Seperti mereka-mereka yang berkata bahwa perkataan-perkataanku begitu keras, tidak mampu untuk dilakukan. Apakah kalian tidak mau pergi? Karena dengan begitu banyak pengajaran yang Yesus sampaikan, dan kemudian juga dia berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya minum darahnya dan makan daging, yaitu roti dan juga air anggur, yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Bagi mereka yang mendengar ini, perkataan ini begitu keras. Tetapi puji Tuhan, Simon Petrus memberikan jawaban di mana dia berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Simon Petrus, dia benar-benar mengerti, menghayati bahwa perkataan-perkataan Yesus adalah hidup yang kekal. Tidak ada tempat untuk pergi ke yang lain yang perkataan-perkataannya memberi hidup yang kekal, kecuali Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Tapi dengan tegas Petrus menjawab, "Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Adakah kita benar-benar menghayati bahwa perkataan-perkataan pengajaran Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal, yang mengajak kita kepada kebenaran, yang mengajak kita untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan? Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus berkata bahwa orang yang datang kepadanya, mendengarkan firman-Nya, perkataan-perkataannya, dan melakukannya, orang yang sedemikianlah yang disebut seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu. Memang Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk kita menerapkan semua apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus mau belajar dan memohon pertolongan Roh Kudus
untuk memampukan kita semakin hari semakin menerapkannya. Ada banyak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan ada satu yang mau kita pelajari. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan tentu Tuhan mau untuk kita bukan hanya sekedar mendengar dan mengetahuinya, memahaminya, tetapi juga sampai kepada penerapannya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Menurut Bapak Ibu, Saudara, apa yang Yesus katakan ini mudah enggak untuk dilakukan? Jujur Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengandalkan kemampuan kita sendiri, kalau kita mau mengandalkan kedagingan kita tidak mampu untuk melakukan itu. Kita paling bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi bagaimana dengan mengasihi musuh? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya dan kita semua belajar bersama-sama dan mohon pertolongan Tuhan, kasih dari Yesus memenuhi kita, sehingga kita bisa mampu untuk melakukan seperti yang Yesus katakan, untuk kita melakukannya. Diajarkan tadi di sana, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengasihi musuh. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita, kemudian meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan berdoa bagi orang yang mencaci kita. Kita paham, kita mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi ketika kita mau melangkah dalam penerapan, melakukannya, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Disinilah Yesus berkata, dengan siapa kamu dapat disamakan? Apakah seperti orang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu, atau seperti seseorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar atau di atas pasir? Ini yang Yesus maksudkan memberikan pengajaran itu. Ada banyak yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbicara tentang jangan menghakimi. Berbicara tentang jangan kamu khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengajar kita tentang kemurahan hati, tentang berbuat baik. Begitu banyak hal yang diajarkan kepada kita. Bagaimana dalam penerapannya? Tentu Bapak Ibu Saudara, kembali kita bisa melakukannya karena kita beriman kepada Yesus. Kita memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita melakukannya.
Dan ketika Bapak Ibu Saudara mampu untuk melakukannya, Tuhan dipermuliakan. Itu berarti kita kokoh, teguh berdiri, tidak goyah. Karena apa? Karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan, mengimaninya, sehingga kita benar-benar kokoh dalam menghadapi apapun. Yesus tidak berhenti hanya sampai memberikan penjelasan tentang seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu, atau tentang seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana ketika menghadapi ujian, bagaimana ketika menghadapi cobaan-cobaan. Karena bagaimana seseorang itu ketika menghadapi tantangan persoalan, itu menunjukkan, membuktikan apakah dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, apakah berpegang kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus, apakah menghayati firman Tuhan, dan apakah mau melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Bagaimanapun tantangan datang. Dan kalau kita lihat dalam Injil Lukas itu, ketika hujan turun dan kemudian banjir datang dan angin menerpa rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh karena dibangun di atas batu, fondasi yang kokoh. Mungkin saja Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini, yang kita alami, yang kita hadapi, Tuhan sedang mengingatkan kita. Apakah kita seperti seseorang yang mendirikan rumahnya yang dasarnya di atas batu, atau seperti seseorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar, atau seperti seseorang yang mendirikan rumah di atas pasir? Ini menjadi perenungan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbagai macam hal yang kita hadapi, tetapi ketika kita benar-benar menghayati dan bersyukur bahwa kita datang kepada Tuhan Yesus, itu oleh karena Bapa yang mengaruniakannya kepada kita. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Yesus, mau mendalaminya, dan kemudian kita mau menerapkannya. Itulah yang membuat kita kokoh, kuat, teguh dalam menghadapi apapun dalam perjalanan hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita benar-benar menghayati akan firman Tuhan ini? Dengan siapa kita disamakan? Dengan siapa kita disamakan? Tentu pertanyaan ini ditujukan kepada saya dan juga kepada Bapak, Ibu semua. Kepada siapa kita dapat disamakan? Yesus berkata, apakah kita disamakan dengan seorang yang mendirikan rumah yang dasarnya di atas batu yang kokoh, atau seperti seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar? Tentu saya dan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau dengan seorang yang mendirikan rumahnya yang pondasinya di atas batu. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, dengan siapa kita dapat disamakan? Kita mau dan kita berdoa, kita disamakan dengan seorang yang mendirikan rumahnya yang dasarnya di atas batu.
yang kokoh sekalipun menghadapi badai, tetapi tidak goyah. Kita tahu bahwa selama perjalanan kita di dunia ini ada banyak badai-badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa badai-badai itu tidak mampu untuk meruntuhkan, tidak mampu untuk menggoyahkan. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya perkataan-perkataannya, memahami, meyakini akan firman Tuhan, dan kita mau melakukannya. Biarlah Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat melakukannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tetap berdiri kokoh teguh di dalam firman Tuhan yang tidak pernah berubah, tetapi kekal untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang hidup dari dulu kan, dari zaman ku beri cinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Sabda yang suci serta benar, sentiasa bagai bintang, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi Roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu dan mau tinggal dengan setia. Biar angin topan menggembur, selamanya Dia tetap teguh. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman
pada ajalmu. Aku rasa penghiburannya bila ku jalani lembah. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami dalam firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dengan siapakah kami dapat disamakan? Doa kami ya Tuhan, kami disamakan dengan seorang yang mendirikan rumahnya yang dasarnya di atas batu yang kokoh. Oleh karena kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada firman Allah, menghayati firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukannya. Mari Roh Kudus tolong kami, untuk kami dimampukan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami semua. Dan apabila kami terus beriman kepada Yesus Kristus, berpegang teguh kepada firman Allah, dan kami mau melakukannya, maka kendati pun ada badai-badai yang menerpa kehidupan kami, badai-badai yang ada di dunia ini, dengan berbagai macam hal yang kami alami, yang kami hadapi, kami tidak goyah, tetapi kami kokoh teguh berdiri, oleh karena kami berpegang kepada firman Tuhan, oleh karena kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur bahwa akhir-akhir ini ada banyak hal yang terjadi, yang kami hadapi, yang kami alami. Ini juga Tuhan mengingatkan kami, supaya kami benar-benar berdiri kokoh teguh di dalam firman Tuhan, yang tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan melindungi kita sekalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, ingat firman Tuhan tadi, dengan siapa kita dapat disamakan. Hendaklah kita seorang yang mendirikan rumah di atas pondasi yang kokoh, yaitu iman percaya kita kepada Yesus, percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus, dan melakukannya. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin.